Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berada mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini melukiskan pemandangan surgawi di mana orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, berdiri di tepi lautan kaca sambil memegang kecapi Allah. Mereka adalah para martir dan orang percaya yang telah berjuang dan memegang teguh iman mereka di tengah penganiayaan berat di bumi. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nyanyian yang mereka lantunkan disebut nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa mengingatkan pada nyanyian kemenangan bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Merah, melambangkan pembebasan dari perbudakan. Nyanyian anak domba merayakan kemenangan yang dimenangkan melalui pengorbanan Kristus dan memberikan kemenangan bagi umatnya atas kuasa kejahatan. Kedua nyanyian ini bersatu merayakan Allah yang Maha Kuasa yang membebaskan dan membawa keselamatan melalui Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pujian utama mereka adalah besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kehidupan orang percaya yang digambarkan di sini penuh dengan penderitaan dan penindasan. Namun, ketika mereka berdiri di hadapan tahta Allah, mereka tidak berfokus pada kesulitan yang telah mereka alami, melainkan kepada kebesaran dan keajaiban karya Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam situasi terberat, kita harus selalu mengangkat pandangan kita kepada Allah dan mengakui bahwa Dia berkuasa dan segala perbuatannya melampaui pemahaman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nyanyian ini juga memproklamasikan adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Penghakiman yang sebenarnya lagi akan dicurahkan ke atas bumi yang disimbolkan oleh 7 cawan. Dilihat dari sudut pandang surgawi sebagai tindakan yang adil dan benar. Bagi para martir, penganiayaan mereka terlihat tidak adil di mata manusia, tetapi di mata surga mereka mengakui bahwa semua jalan dan penghakiman Allah adalah sempurna. Keadilannya akan ditegakkan pada akhirnya. Dan inilah yang menjadi pengharapan dan kerinduan kita. Di tengah pencobaan, di tengah penderitaan, di tengah tantangan yang kita hadapi, Allah ada beserta kita. Dan ini menjadi nyanyian kita bahwa Allah akan selalu memberikan keadilan dan kebenarannya
untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang merancangkan yang terbaik. Engkau adalah Allah yang adil dan benar. Karena itu Tuhan ajari kami, sertai kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberkati kami dan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.